Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Roma 12, ayat 1 hingga ayat ke-8. Roma 12 ayat 1 hingga ke-8, beginilah firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu kita sudah sering mendengar istilah kasih karunia atau kemurahan Allah. Mungkin kita tahu arti kata kasih karunia atau kemurahan itu secara harfiah. Tetapi, apakah kita benar-benar mengerti akan istilah kemurahan atau kasih karunia Allah itu? Saya ingin menggambarkannya melalui sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak yang anaknya meninggal ditabrak mobil. Bapak itu mempunyai 3 pilihan. Yang pertama, dia bisa mendatangi orang yang menabrak anaknya dan kemudian membunuhnya. Inilah yang disebut dengan balas dendam. Yang kedua, si bapak bisa menyerahkan si penabrak tersebut ke tangan polisi untuk diadili. Dan inilah yang disebut dengan keadilan. Dan yang ketiga, bapak itu bisa melakukan sesuatu yang secara kapasitas manusia sulit untuk dilakukan. Apakah itu? Dia mengampuni si penabrak itu, dan kemudian mengadopsinya sebagai anaknya sendiri, lalu dia memberikan semua warisan yang seharusnya menjadi bagian anaknya yang meninggal itu kepada si penabrak, dan menganggap si penabrak itu seperti anak kandungnya sendiri. Dan inilah yang dinamakan dengan kasih karunia. Karena memang sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita tidak layak menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa, menerima penebusan daripada Allah. Tetapi semua itu diberikannya kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Sekali lagi,
bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebijaksanaan, kekayaan kita, tetapi itulah kasih karunia Tuhan. Kita menerima yang seharusnya tidak bisa kita terima karena kita tidak layak. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan kita dilayakkan dan menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya pada waktu itu. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan dan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu," dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, istilah saudara-saudara menunjukkan bahwa mereka adalah sama-sama orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus menghendaki orang yang sudah diselamatkan mendapatkan kemurahan, kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, hendaknya jangan menyia-nyiakan kehidupan, keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Di sini Paulus mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Pada umumnya, berbicara mengenai persembahan sering dikaitkan dengan sejumlah uang. Tetapi persembahan yang ditekankan oleh Paulus bukanlah berbicara tentang materi atau uang, melainkan berbicara tentang hidup itu sendiri. Lalu bagaimana kita memahami untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Bapak Ibu yang terkasih, di zaman Perjanjian Lama, di perjalanan bangsa Israel melalui para imam, mereka mempersembahkan hewan yang masih hidup sebagai kurban bakaran, seperti lembu, kambing, sapi, domba, burung merpati, dan lain sebagainya, yang dipersembahkan sebagai korban keselamatan, penebusan dosa, dan lain-lain. Tetapi, konsep Paulus bukanlah ingin mengatakan bahwa persembahan yang hidup itu diri kita sendiri yang dijadikan korban bakaran, tetapi hidup kita secara utuh, roh, pikiran, jiwa, hati, dan tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Artinya, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, hidup kita, seluruh aktivitas yang ada di dalamnya adalah sebagai puji-pujian kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita memahami untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus? Karena persembahan itu ditujukan kepada Allah, maka persembahan itu harus kudus, karena Allah adalah kudus, yang tampak dalam kebenaran hati dan kehidupan secara keseluruhan, di mana tubuh kita tidak boleh dijadikan sebagai senjata dosa dan kelaliman, tetapi pisahkanlah tubuhmu bagi Allah, dan gunakan hanya untuk maksud-maksud yang kudus. Ingat bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Puji-pujian kita yang kita ungkapkan tidak hanya sekedar lip service semata, tetapi juga harus kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwa hidup kita adalah puji-pujian kepadanya. Lalu bagaimana kita memahami untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah? Kita memberikan tubuh kita, kehidupan kita, sebagai buah iman kita atas dasar kasih karunia dan kemurahan Allah. Bukan sebagai paksaan, bukan sekedar formalitas, bukan karena dipuji orang, bukan untuk mencari nama, tetapi yang kita lakukan adalah hanya untuk Tuhan. Inilah yang dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Bukanlah sebuah kepura-puraan, bukanlah sebuah rutinitas dan formalitas, tetapi sekali lagi benar-benar merupakan buah iman kita atas dasar kasih karunia dan kemurahan Allah semata. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Paulus menekankan agarlah jangan serupa dengan dunia ini dan seterusnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik
yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Sebagai contoh, dunia mengajarkan kepada kita agar berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita dan membalas kejahatan orang yang jahat kepada kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Ketika dunia mengajarkan agar perbuatan baik itu, agar kasih itu hanya diberikan kepada orang yang mengasihi kita, firman Tuhan mengatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus serupa dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ada juga sebuah istilah yang mengatakan, jalan pintas dianggap pantas. Dan kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk meraih dan mendapatkan yang kita inginkan. Bagi sebagian orang, tawaran dari dunia ini menjadi sebuah solusi dan jalan keluar untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan atau yang diinginkan. Tetapi firman Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah mendapatkan, dikaruniakan, dianugerahkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan, janganlah serupa dengan dunia ini. Dan masih banyak contoh lain lagi yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, jika dunia menawarkan hal-hal yang mungkin dianggap baik bagi sebagian orang, tetapi bertentangan dengan kehendak Tuhan, tentu sebagai orang yang sudah ditebus dan mendapatkan kasih Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah, kita tidak akan lagi mengikuti dan sama dengan dunia ini dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, Paulus juga mengingatkan bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada orang-orang percaya, supaya tidak ada di antara orang-orang percaya itu yang menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kita sebagai orang percaya harus bisa menguasai diri kita dan melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita dalam rangka melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus menggambarkan bahwa kita adalah tubuh Kristus di dalam dunia. Kita adalah kaki, tangan Kristus. Kita adalah telinga, mata, mulut, hidung Kristus. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Semua orang tahu bahwa memiliki tubuh yang lengkap berarti semua bagian tubuh harus menempel. Tidak mungkin Anda memiliki tangan yang terlepas, jempol yang terlepas, telinga yang terlepas, atau yang sejenisnya. Paulus mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mari kita perhatikan. Tidak dikatakan bahwa kita hanya terhubung dengan Allah, tetapi juga kita terhubung satu dengan yang lain. Ketika kita membohongi seseorang, maka akhirnya kita akan membohongi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita terhubung satu dengan yang lain sebagai satu tubuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, tubuh kita terdiri atas banyak anggota tubuh. Setiap anggota ada tugasnya masing-masing. Begitu juga dengan kita sebagai tubuh Kristus. Meskipun kita berjumlah banyak, namun kita merupakan satu tubuh, dan kita juga bersatu pada Kristus. Dan kita memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai anggota tubuhnya, layaknya anggota tubuh-tubuh kita, di mana semua anggota tubuh saling membantu sesuai dengan perannya masing-masing untuk dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas di dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Ini menunjukkan bahwa semua orang dibutuhkan, dan di bawah pimpinan Kristus, seluruh tubuh dipelihara dan disatukan oleh sendi-sendinya, serta bertumbuh menurut
kemauan dan kehendak Allah. Kita baru bisa bertumbuh apabila kita terhubung dengan tubuh Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai anggota tubuh, tentu kita mempunyai tugas kita masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Paulus melalui firman Tuhan pada saat ini. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani sebagai buah iman kita atas karunia Tuhan. Jika karunia kita adalah untuk mengajar, baiklah kita mengajar dengan baik. Begitu juga halnya untuk dalam hal menasihati, dalam memimpin, dalam membagikan sesuatu, itu semua adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi, kita pergunakan karunia itu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan memberkati.